Cakep. Perahu laju di dayung bertiga. Boleh dah Ya, bang. kalau kita UMKM mau pada maju, jangan lupa coblos nomor 3. Dahsyat. Kemarin Iya, iya. Tangerang Selatan, Partai Hanura nomor 13. Mantap. Makasih bang ya. Makasih banyak. Salam koperasi. Dalam koperasi. Ada bang ya ini. Bang ini kayaknya lagi di tempat jahit nih bang nih. Ceritanya ada perlu apa nih bang nih? Ini berkunjung ke salah satu pelaku usaha mikro kecil. Oh gitu. Gini bang, ini apa namanya, kita mau sedikit ada yang mau ditanyain nih bang nih sama abang. Ngomong-ngomong, dari kemarin kan abang kayaknya kelihatannya banyak banget UKM yang dikunjungin nih. Cuman aneh belum sempat ngikutin. Kira-kira ketika yang saya tahu kan abang lagi nyalonin nih jadi anggota dewan. Insyaallah. Insya Allah. Dari partai apa bang? Partai Hanura Hanura ya. 13. Harti Nunari Rakyat. Nomor Nomor 13. 13. Saya nomor 3. Nomor 3. Dapil bang? Dapil 5 Pondok Aren, Dapil 5 Pondok Aren. Tangerang Selatan. Nah, yang saya tahu kan abang nih kan kalau orang, sorry bang ya, tukang bir peletok, ya kan, berarti kan dari UKM tuh. Insyaallah. Ini keren juga nih, tukang bir peletok jadi anggota dewan, kan keren. Insyaallah, karena dorongan masyarakat. Oke, nah karena abang berasal dari UKM, kira-kira ketika abang menjadi anggota dewan nantinya, amin, Insyaallah. apa nih yang abang bisa kontribusikan kepada teman-teman UKM, khususnya yang dari Tangerang Selatan bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jaini bin Mursin, akrab disapa Bang Jai. Saya maju dalam kontestasi Pileg 2019 karena dorongan masyarakat dari lingkungan sekitar saya, khususnya juga dari para pelaku usaha mikro kecil menengah. Nah, tentunya berangkat dari situ saya punya tujuan agar bisa lebih mengaspirasi masyarakat, lebih kepada pelaku usaha mikro kecil agar bisa lebih maju dan berkembang. Tentunya dalam banyak aspek ya, dalam sebuah regulasi yang lebih keberpihakan kepada pelaku usaha mikro kecil. Realisasi program nyatanya apa kira-kira bang? Yang kira-kira langsung berasa gitu bang? Ya tentunya gini ya, di dewan nanti pada saat memang kita duduk sebagai wakil rakyat, ya kita harus mendorong undang-undang yang memang lebih kepada keberpihakan pelaku usaha mikro kecil. Kita lihat ya, kita lihat ini sebenarnya undang-undang itu sudah ada kan, pasal PP 20. Nah, itu kan ada mikro kecil menengah. Sejatinya yang lebih fokus kita harus benar-benar mendorong pelaku usaha mikro kecil, bahkan ultra mikro yang memang itu sangat terbatas dalam kemampuan, baik dari akses permodalan maupun dari hal pemasaran dan lain sebagainya. Nah, di situ juga harus ada kebijakan-kebijakan, harus ada penguatan dari regulasi yang ada, sehingga benar-benar kemajuan untuk pelaku usaha mikro kecil sebuah keniscayaan. Dan dalam proses perizinan, baik mungkin ruang akses di mana mungkin pelaku usaha mikro kecil lebih bisa berdaya saing. Nah, ini kita ngomong-ngomong nih, baru saja kita ada perhelatan Harkopda nih bang, Hari Koperasi Daerah. Yang saya tahu nih abang juga salah satu aktivis penggerak koperasi nih, selain sebagai pebisnis UKM nih bang. Nah, aneh jadi berpikir bang, di salah satu stand UKM, di salah satu stand Harkopda kemarin, ada stand yang tidak mengatasnamakan koperasi, bahkan atas nama sebuah komunitas, dan itu UKM-nya banyak sekali bang. Nah, apakah memang UKM sekarang lebih memilih untuk masuk ke dalam sebuah komunitas ketimbang mereka masuk menjadi anggota koperasi? Selamat dan sukses untuk Harkopda kemarin. Terlepas sebuah event atau gelaran, pasti ada hal yang memang harus dievaluasi dan diperbaiki sehingga lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Atas pertanyaan tersebut, sebenarnya saya melihat dan kemarin saya sempat hadir walaupun di hari terakhir ya, bentuk upaya mensupport teman-teman yang memang ikut berkontribusi dalam mensukseskan Harkopda ke 71 Kota Tangerang Selatan.
Dalam hal ini saya melihat bahwa tidak ada sebuah larangan di mana sebuah komunitas, di mana kumpulan para usaha mikro kecil menengah untuk bisa ada ruang pamer, ruang mungkin berinteraksi dalam berniaga di hari koperasi. Memang sejatinya ketika itu hari koperasi, wajah perkoperasiannya memang lebih dimunculkan. Harusnya lebih terlihat. Ya, tapi kita lihat juga kalau memang ini sebuah perkumpulan UKM, ini bagian daripada koperasi. Terlepas itu memang barangkali belum tergabung, ini ada peluang di mana koperasi bisa merekrut anggotanya lebih banyak lagi. Dan apakah itu sebuah perkumpulan UMKM itu sudah berlegalitas asosiasi atau yang lain? Selama memang dia belum, itu cikal bakal menjadi anggota koperasi, bahkan bisa menjadi membentuk sebuah wadah koperasi. Artinya abang sebagai yang berasal dari UKM ini mengajak juga teman-teman UKM untuk bisa masuk koperasi dong bang? Tentunya kalau berbicara kita ekonomi kerakyatan, koperasi adalah salah satu wadah yang memang untuk bisa maju bersama. Manakala kalau kita komparasi dengan korporasi, koperasi ini soko guru, di mana kebersamaan rasa memiliki untuk sebuah perusahaan ibaratnya. Jadi kalau sebuah korporasi hanya dimiliki oleh beberapa orang, nah koperasi itu adalah milik bersama. Inilah kesempatan di mana masyarakat yang kebetulan para pelaku UMKM, usaha mikro kecil khususnya, bisa dia berwirausaha lebih maju dan berkembang dengan wadah koperasi yang memang dengan gotong royong dan kebersamaan, sehingga bisa lebih kekuatannya lebih berjamaah dalam menghadapi kemajuan ataupun sebagai permasalahan dalam berniaga atau berwirausaha. Oke, ngomong-ngomong masalah kemajuan nih, ini keren nih bang, ada yang keren. Tahun kemarin omset Harkopda itu sekitar kurang lebih 2,2 M lah, kalau nggak salah ya bang ya, mohon koreksi. Dengan pengunjung yang lumayan lah. Nah tahun ini pengunjung itu berkurang bang, tapi omset bisa 5,2 M. Apa nih menurut abang? Ada yang ngeborong nih ceritanya? Ada raja minyak datang terus ngeborong, atau memang ini hitungan yang nggak realistis menurut abang? Saya harus melihat by data. Ya, terkait dengan statement yang disampaikan tadi, itu harus diperkuat dengan data. Apakah memang pernyataan itu dilontarkan dalam sebuah institusi atau instansi? Ya, sah-sah saja, sangat bisa jadi itu mencapai, manakala barangkali melakukan sesuatu hal atau terobosan baru. Ya. Ketika komparasi di tahun lalu yang dikatakan abang tadi, tapi memang harus juga dicermati apakah kemajuan dalam peningkatan itu cukup drastis. Tentunya gas terukur. Ada dari mana? Ya pasti dari sub pendukung ya, dari berbagai aspek. Nah saya tidak bisa mengatakan itu betul atau tidak, tapi kita bisa melihat dari mana sebuah pencapaian hasil itu bisa diukur, baik dari kunjungan maupun dari average omset per hari dari para peserta, baik dari koperasi maupun UMKM. Tentunya untuk memastikan benar atau tidak, itu harus dikonfirmasi dari berbagai pihak. Oke. Paling terakhir pertanyaan bang, target tahun ini kan kalau bisa yang datang presiden nih, tapi menteri Tahun pun kapan? tahun ini Harkopda. Iya. Tapi ternyata menteri pun nggak datang nih bang. Oh gitu ya. Malah tahun kemarin ada menteri, sekarang nggak ada. Apa emang targetnya nggak tercapai? Apa menterinya lagi capek? Atau nggak ada bang jadi dalam? Oh enggak. Segala sesuatu pasti ada alasan yang kita tidak pernah tahu kalau bukan di wilayah internal. Iya. Ya. Kita harus melihat bahwa gelaran sebuah acara itu tentunya ada bobot, ada kualitas. Untuk menghadirkan seorang menteri, bahkan lebih daripada itu dikatakan presiden, menurut saya dia harus punya skala event, ada level, ada bobot. Artinya apa? Ini sebenarnya ada kelas lah begitu. Berarti nggak berbobot dong bang acaranya? Enggak juga, saya mengatakan gini, untuk sebuah event itu, untuk menghadirkan seorang presiden atau RI atau menteri, dia harus punya kelas. Nah, contoh misalkan, kalau kita mau menghadirkan Pak Camat untuk kelas 17 Agustus mungkin bisa. Tapi kalau untuk presiden kan juga pasti ada skala prioritas lain. Betul. Untuk seorang pemimpin sebuah negara gitu.
minimal menteri. Artinya apa? Di setiap urusan di atas itu ada protokoler ya, yang harus dan dilewatin. tentunya juga pasti mereka menjadi tugas mereka untuk mengecek and recheck kesiapan dari sebuah penyelenggaraan, dari aspek placement, dari aspek pendukung lain, apakah memang ini menjadi prioritas untuk dikunjungi. Nah, itu menjadi pertimbangan besar. Kalau misalkan itu kemarin sibuk atau bukan, itu bukan ranah saya untuk bisa menjawab, tapi dasar dari untuk sebuah bobot event dihadiri untuk petinggi yang lebih barangnya diharapkan hadir, itu pasti bisa kita ukur. Kalau dibandingkan misalkan kemarin tahun lalu di 70 dihadirkan menteri, saya melihat ada perbedaan yang mungkin buat pembelajaran ya, dari sisi tempat placementnya, faktor pendukung lain, akses segala macamnya, mungkin dari sisi venue-nya. Jadi ya. dalam bahasa teknis kan kalau mau didatengin sama yang lebih itu ya, harus semua harus lebih tinggi lagi, lebih rapi ya, lebih rapi, lebih siap, lebih serba pendukungnya memenuhi syarat. Sorry nih Bang nih, kecuali pemimpin itu melakukan kunjungan dadakan atau sidak. Ya sorry nih Bang nih, berarti secara nggak langsung Abang bilang kemarin kita kurang siap ya Bang ya? Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi kan tadi kita bisa melihat, bisa mengukur apakah itu much better or not. Yes. Ini sebagai tolak ukur bahwa melakukan itu lebih baik atau sebaliknya, saya tidak bisa menjustifikasi atau mungkin menjatuhkan atau apalah bahasa-bahasa yang saya pikir pembunuhan karakter ya, lah. bukan ke situ, bukan ya. Kita terapresiasi bentuk upaya panitia, tapi sebuah motivasi harus lebih baik ketika Kota Tangerang Selatan dikatakan pernah dinyatakan kota koperasi. Dari tahun 2012 loh Bang, sampai sekarang belum kecapai juga. Ini menurut Abang yang salah siapa ya? Saya bukan cari siapa yang salah. Oke. Apanya harus dibenahi. Terlepas nanti ke orangnya, itu adalah mungkin ujung terakhir terjadinya human error. Tapi apa yang diperbaiki, nah itu teknis-teknis yang memang setiap tahun harus benar-benar punya capaian yang terukur. Nah, ketika belum atau sudah, kita punya parameter sebagai indikator di mana sudah tercapai belum kota koperasi itu. Nah, jadi jangan sampai kita nyatakan sesuatu itu sangat subjektif manakala kita nggak punya sebuah parameternya atau indikator dikatakan sudah mencapai sebuah klaim nama kota koperasi. Oke, Bang, saya rasa mungkin cukup apa yang kita diskusikan malam ini. Terakhir mungkin boleh dong Bang kata-kata Abang untuk ya pantun boleh Bang, kan Abang terkenal sama pantunnya nih. Jawara pantun untuk teman-teman UKM, teman-teman koperasi supaya kita bersatu mungkin, supaya mereka memperkuat kota koperasi, memperkuat UKM menjadi satu koperasi 1000 UKM ya katanya ya. Nah, boleh dong Bang kata-kata terakhirnya? Harapan, ajakan mungkin. Tentunya segala sesuatu itu akan lebih mudah kita capai, kita lakukan dengan kebersamaan. Jadi saya mengajak pribadi saya sendiri dan juga saudara semua, mari kita raih kebersamaan, kita raih kesejahteraan dalam kebersamaan. Berjamaah Bang ya? Ya. Siap. Makasih banyak ya Bang ya. Sorry udah ganggu. Pantunnya mana Bang? Saya belum nyiapin pantun, tapi kalau ada laju perahu laju. Cakep. Perahu laju didayung bertiga. Boleh dah Bang. Ya, kalau kita UMKM mau pada maju, jangan lupa coblos nomor 3. Dahsyat. Kemarin Tangerang Selatan, Pandangan. Mantap.